Halo parents, saya Jorehda Saragi, saya seorang psikolog dan dosen di UKP. Belakangan ini saya cukup sering mendengar kekhawatiran dari orang tua yang memiliki anak yang sedang kuliah. Ada yang mengeluhkan anaknya sering bergadang karena game. Ada yang merasa anaknya lebih banyak berinteraksi dengan layar daripada dengan keluarga. Ada juga yang mulai khawatir karena anak tampak sulit lepas dari gadget, bahkan ketika sedang makan, berkumpul, atau pulang ke rumah. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama, tenang, Anda tidak sendirian. Pertanyaannya adalah, ketika anak tampak begitu lekat dengan gadget, apakah ini sekedar masalah disiplin? Atau adakah sesuatu yang sebenarnya sedang mereka cari melalui gadget tersebut? Mari kita bahas bersama. Ketika melihat anak terus-menerus menggunakan gadget, kita sering mengatakan, "Wah, anak saya sudah kecanduan ini." Memang, penggunaan gadget yang berlebihan perlu menjadi perhatian. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua penggunaan gadget yang tinggi berarti adiksi. Apalagi pada mahasiswa. Mereka menggunakan gadget untuk kuliah, mengerjakan tugas, berkomunikasi dengan teman, mengikuti organisasi, bahkan mencari informasi untuk masa depannya. Karena itu, yang perlu kita lihat bukan hanya durasinya, tetapi dampaknya apa ke anak ini. Apakah penggunaan gadget mulai mengganggu waktu tidur mereka? Mengganggu kuliah? Bahkan mengganggu relasi dengan keluarga? Atau membuat mereka kesulitan menjalankan tanggung jawab mereka sehari-hari? Kalau iya, maka kita perlu memberi perhatian lebih. Nah, menurut saya ini bagian yang paling penting. Seringkali anak tidak sekedar mencari gadget. Mereka mencari perasaan yang muncul saat menggunakan gadget. Mungkin merasa senang, mungkin ada perasaan diterima, atau mungkin rasa terhubung dengan teman-temannya, atau mungkin sekedar ingin beristirahat sejenak dari tekanan yang sedang mereka hadapi. Kita perlu ingat bahwa kuliah bukanlah masa yang mudah. Mahasiswa menghadapi tuntutan akademik, tugas, organisasi, pertemanan, bahkan mungkin kecemasan mengenai masa depan mereka. Dan terkadang, gadget menjadi tempat pelarian yang mudah untuk diakses. Karena itu, melihat anak terlalu banyak menggunakan gadget, mungkin pertanyaannya bukan hanya bagaimana cara mengurangi gadget, tetapi juga apa yang sedang dialami anak saya saat ini. Bayangkan seorang mahasiswa yang sedang mengalami tekanan akademik, tugasnya menumpuk, nilainya sudah tidak sesuai dengan harapan, ia mulai merasa lelah dan tertekan. Setiap kali bermain game atau membuka media sosial, ia merasa lebih tenang. Ia bisa melupakan masalahnya sejenak. Akhirnya, kebiasaan itu semakin sering dilakukan. Dalam situasi seperti ini, gadget memang perlu menjadi bagian dari masalah. Namun, akar masalahnya belum tentu gadget itu sendiri. Bisa jadi ada stres, kelelahan, atau tekanan yang belum terkelola dengan baik. Ketika anak sudah memasuki usia kuliah, pendekatan yang paling efektif bukan lagi mengontrol setiap aktivitas mereka. Para orang tua mulai berubah. Dari yang sebelumnya kita banyak mengatur, menjadi lebih banyak mendampingi mereka daripada menegur, "Kamu ini main gadget terus." Mungkin kita bisa memulai dengan pertanyaan yang lebih terbuka. "Belakangan ini kuliahnya bagaimana? Ada hal-hal yang membuat kamu stres kah?" Atau kita bisa tanya, "Ada yang bisa mama papa bantu?" Pertanyaan sederhana seperti ini seringkali membuka percakapan yang lebih bermakna. Karena yang dibutuhkan anak usia kuliah bukan hanya sekedar aturan. Mereka juga membutuhkan dukungan, kepercayaan, dan ruang untuk bercerita.
Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana. Ketika anak terlalu lama berada di depan layar, apa yang sebenarnya ia cari? Karena seringkali yang kita lihat hanyalah perilakunya. Sebagai orang tua, fokus kita bukan hanya mengurangi penggunaan gadget, tetapi memahami apa yang sedang dialami anak, serta tetap menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk pulang dan bercerita. Karena meskipun mereka sudah kuliah dan terlihat sudah dewasa, kebutuhan untuk didengar dan didukung oleh keluarganya tetap sama. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya.